Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Lakuama di sini di Toiba TV, hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Saya masih meneruskan informasi soal Darut Tirmizi di Karudampit, Sukabumi yang menempati lahan seluas 7 hektar lebih. Kalau pada video terdahulu saya tampilkan di sini soal pertemuan saya dengan Kepala Desa Karudampit, Iibs Firdaus, di mana beliau mengatakan bahwa memang awalnya lahan itu bernama Darul Quran atau dimiliki oleh Darul Quran, namun dia sendiri juga tidak tahu kenapa belakangan di atas lahan seluas 7 hektar itu berdiri pondok pesantren dengan nama Darut Tirmizi. Kenapa bukan Darul Quran? Saudara-saudara, saya akhirnya kemarin menemukan jawabannya kenapa Yusuf Mansur awalnya itu mengumpulkan sedekah dan investasi sawah untuk membeli lahan di situ. Kemudian belakangan di atas lahan itu dibangun pondok pesantren bernama Darut Tirmizi, bukan Darul Quran. Dan Tirmizi sendiri, saudara-saudara, kita tahu adalah orang terdekat Yusuf Mansur, sama-sama pembesar di Darul Quran-nya Yusuf Mansur. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan informasi ini, saya mau sampaikan dahulu di sini bahwa setidaknya ada 4 file berita soal Yusuf Mansur mengumpulkan dana sedekah dan wakaf dari masyarakat guna membeli lahan seluas 7 hektar di Karudampit itu. Pertama, saya ambil dari video Darul Quran sendiri, yakni PPP Adaku pada bulan Mei 2000 yang dipublish pada bulan Mei 2013. Di situ Yusuf Mansur tampil bersama dengan pembesar Darul Quran dengan video yang berjudul Program Sedekah Sawah Darul Quran. Dalam video itu ada tagline yang dimunculkan yang disebutkan sedekah sawah menyehatkan Indonesia. Di situ juga Yusuf Mansur menyebutkan bahwa dengan bersedekah 100.000 bersama mencetak sawah bersama. Kemudian ada nomor rekening yang ditampilkan di situ dari Bank Mandiri di nomor 10106789992 atas nama Yayasan Darul Quran Indonesia. Di dalam video itu juga Yusuf Mansur menyampaikan rasa terima kasih dia kepada anggota masyarakat yang telah bersedekah. Dilihat dari video ini, maka pada tahun 2013 itu saat yang bersamaan Yusuf Mansur juga sedang menggalakkan atau mengumpulkan investasi patungan usaha dan patungan aset untuk Hotel City dan lain sebagainya. Saat itu juga Yusuf Mansur baru saja selesai mengumpulkan investasi batubara bersama jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Ada file berita berikutnya saya ambil dari fifa.co.id yang dipublish pada tanggal 19 Juli 2013. Di situ FIFA menurunkan judul berbunyi Program Investasi Dana Sedekah yang ditawarkan Yusuf Mansur. Di situ menyebutkan informasi soal sedekah sawah di Karudampit ini. Kemudian saya mengambil berita pada 6 Desember atau bulan Desember tahun 2016 dari media Indonesia yang berjudul Darul Quran Kembangkan Sedekah Produktif. Di situ juga menceritakan soal sedekah produktif sawah di Karudampit ini. Kemudian saya ambil dari Daku Channel YouTube yang dipublish pada bulan Oktober 2019 dengan judul Pengelolaan Sedekah dan Wakaf Pertanian Darul Quran. Dalam video itu pembawa atau hostnya itu memperkenalkan seorang bernama Tirmizi. Kemudian Tirmizi itu memperlihatkan panen sawah dan pertanian di situ. Tirmizi dalam video itu menyebutkan bahwa itulah hasil dari sedekah wakaf. Saudara-saudara, itu setidaknya ada 4 file yang saya tampilkan di sini. Anda bisa menelusuri sendiri bahwa banyak file-file baik di YouTube maupun
di pemberitaan tentang sedekah wakaf yang digalangkan oleh Yusuf Mansur ini. Saudara-saudara, kemarin saya akhirnya bisa menemukan benang merah antara Yusuf Mansur, Darul Quran, lahan seluas 7 hektar lebih, Darul David, dan pondok pesantren Darul Tarmizi yang dibangun di atas lahan itu. Saya kemarin mengunjungi Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Langsung saya menuju ke bagian madrasah diniyah dan pondok pesantren. Bagian inilah yang mengurusi pondok pesantren di Kabupaten Sukabumi. Saya kemudian dilayani oleh Ibu Mulyati. Kepada saya Ibu Mulyati menunjukkan ada beberapa informasi penting. Pertama, izin operasional dari Darul Tarmizi itu baru diajukan pada bulan November tahun 2024, baru sekali, belum 1 tahun. Kemudian lewat nomor WhatsApp dari website Darul Tarmizi itu saya juga mendapat informasi bahwa mereka baru menerima secara resmi penerimaan santri baru jalan 2 tahun ini. Saudara-saudara, Ibu Mulyati juga menunjukkan kepada saya bahwa untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, Darul Tarmizi telah melampirkan sebuah sertifikat atas nama Yusuf Mansur. Jadi Darul Tarmizi mengajukan izin bahwa mereka mendirikan pondok pesantren Darul Tarmizi di atas tanah pribadi milik Yusuf Mansur. Sebuah sertifikat atas nama Yusuf Mansur itu ditunjukkan kepada saya oleh Ibu Mulyati. Sayang Ibu Mulyati tidak bisa memberikan file atau tidak bisa mengkopikan sertifikat itu dan bukti perjanjian itu kepada saya, file perjanjian itu kepada saya, karena menurut Ibu Mulyati dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya, dan file-file itu adalah file internal Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Saudara-saudara, tentu kita bertanya juga kenapa penguasaan lahan sejak tahun 2013 tetapi baru diajukan izinnya pada bulan November tahun 2024. Rupanya dalam dugaan saya, selama tahun itu Yusuf Mansur mengurus sertifikat tanah itu atas nama pribadi dia, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah sertifikat atas nama Yusuf Mansur itu terbit, barulah mereka mengajukan atau membuat perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian antara Yusuf Mansur dan Darul Tarmizi itu berlangsung pada 21 Juni 2024. File perjanjiannya itu tertanggal 21 Juni 2024. Baru beberapa bulan kemudian setelah perjanjian itu selesai mereka buat, baru pada bulan November 2024 Darul Tarmizi mengajukan izin operasional ke Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Jadi alurnya, saudara-saudara, tahun 2012 dan seterusnya Yusuf Mansur mengumpulkan dana sedekah wakaf dari masyarakat. Dana ini diniatkan untuk membeli tanah di Darul David seluas 7, hektar. Setelah Yusuf Mansur membeli lahan seluas 7 hektar itu, kemudian dibuatkanlah sertifikat atas nama Yusuf Mansur. Dengan sertifikat itu Yusuf Mansur kemudian membuat Darul Tarmizi di atasnya, di atas lahan itu. Kemudian antara Darul Tarmizi dan Yusuf Mansur membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama inilah yang kemudian diajukan ke Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren Darul Tarmizi. Saudara-saudara, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri dari perjalanan tanah seluas 7 hektar di Darul David ini dan pondok pesantren Darul Tarmizi yang berada di atasnya. Saudara-saudara, berikut ini saya mau sampaikan dua video. Video saya adalah kunjungan saya di kementerian di bagian madrasah diniyah dan pondok pesantren
Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Dan video kedua setelah saya berada di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, saya kemudian mengunjungi pondok pesantren Darut Tarmizi di Kadudampit ini. Saya akan memperlihatkan bagaimana luasnya lahan Darut Tarmizi itu. Saudara-saudara, silakan menyimpulkan sendiri. Sekali lagi saya mau sampaikan alurnya begini. Tahun 2012 dan seterusnya Yusuf Mansur mengumpulkan dana sedekah dari masyarakat dengan niat membeli sawah yang berjudul wakaf produktif. Kemudian dia membuatkan sertifikat atas nama dia untuk lahan itu. Kemudian di atasnya dibangun Darut Tarmizi. Jadi kemudian Darut Tarmizi dengan Yusuf Mansur membuat perjanjian untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Sekali lagi, untuk yang kedua kalinya, silakan saudara-saudara bisa menyampaikan kesimpulannya, dan silakan kesimpulan Anda sampaikan di kolom komentar atau sampaikan ke nomor WhatsApp saya. Semoga video saya ini bermanfaat, dan sampai bertemu pada video-video berikutnya masih terkait dengan bos dari warung Stick and Stick ini, Yusuf Mansur, dan semua masalah yang melingkupi dia. Terima kasih telah memperhatikan video saya, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini untuk kepentingan pemberitaan kami. Jadi mau minta informasi soal pondok pesantren Darut Tarmizi yang di Kadudampit. Darut Tarmizi ya. Ya. Gimana maksudnya? Jadi kami mau butuh bantuan di sini. Pertama soal operasionalnya, itu sejak kapan, terus fluktuasi santrinya, terus yang berikut pengelolanya, dan yang keempat status tanahnya. Sekitar itu aja. Kebutuhannya untuk apa itu? Untuk pemberitaan. Pemberitaan? Iya. Jadi saya ini lagi menulis soal pesantren-pesantren di bawah naungan Darul Quran Yusuf Mansur seluruh Indonesia. Yusuf Mansur Ya, salah satunya Darut Tarmizi. Jadi kami butuh operasionalnya itu mulai kapan atau izinnya, terus fluktuasi santrinya bertambah atau berkurang. Dulu izin operasionalnya baru keluar di bulan 1 November 2004. Baru ya? Ya, 1 November 2024 ya, Bu? Ya. Terus online ya Pak ya, ini di online jadi kelihatan. Website Kemenag gitu? Iya di ini. Terus itu di tanggal 1 November 2024. Terus status tanahnya kan Bapak ya? Ya. Status tanahnya hak milik pribadi katanya di sininya. Milik pribadi atas nama? Atas namanya, taruh saya dulu ini. Di sini kalau di sini mah atas nama pribadi. Yang di uploadnya surat penjanjian kerjasama penggunaan lahan antara Yusuf Mansur dengan berarti pribadi Yusuf Mansur dengan pesantren. Jadi ada perjanjiannya untuk digunakan pesantren di situ. Bu, itu websitenya apa tuh, Bu, yang bisa dilihat? Websitenya tuh bisa apa? Nanti aja ke lembaga tuh Pak, ini mah. Nggak, maksudnya itu online? Iya online ini. Kok saya nggak bisa tahu ya? Online ini kan ada ininya Pak, ada aplikasinya tersendiri. Aplikasi buat izin operasional. Aplikasi ini Iya, izin operasional. Kalau lembaga mau mengajukan izin operasional itu online masih tren. Jadi saya ada riwayat data yang mereka. Artinya riwayat dari mereka itu sudah diupload oleh pihak Kemenag ke situ ya, Bu? Bukan pihak Kemenag,
dari lembaga ini yang mengajukan ke kita itu kan kita perlu data-data mereka isi. Iya. Akhirnya dipublish oleh kan dipublish. Dipublish di sini di intern kita. Intern kita. Dipublish ke ini. Iya. Jadi perjanjian antara pribadi Yusuf Mansur dengan jadi mungkin di situ tanahnya yang punyanya Yusuf Mansur mungkin ya. Yusuf Mansur dengan siapa, Bu? Dengan pesantren langsung. Pesantren Darut Tirmizi. Iya, dengan pesantren Darut Tirmizi. Itu kepala desanya itu bilangnya 7,1 hektar, lumayan luas itu. Emang luas. Di situ tanah sawah kan di situ teh. Iya. Luas sekali. Saya juga ngelihatnya sampai enggak. Di status tanah itu perjanjian antara. Terus apa lagi Pak yang Bapak butuhkan? Jadi berarti tanah itu milik pribadi ya Bu ya? Milik pribadi Yusuf Mansur, cuma digunakan untuk pesantren itu. Kan ada kerjasamanya sama Yusuf Mansur. Gitu. Berarti tanah itu milik Yusuf Mansur. Milik pribadi Yusuf Mansur dipergunakan oleh pesantren Darut Tirmizi. Iya. Gitu. Pesantrennya berapa Bu? Yang terakhir? Ya. Kalau Pak sakadap bolehnya itu tanah tamu. Sakadap boleh sakadap. Untuk mau paling 5 menitnya ya. Ya. Bu, waktu mendaftarkan jumlah santrinya 31 orang. Waktu tahun lalu ya? Tahun lalu, kalau sekarang kita belum tahu. Iya. Bu, itu perjanjiannya tahun berapa tuh Bu? Perjanjian antara Yusuf Mansur dengan Darut Tirmizi. Ada tanggalnya di sini. 12 April 2024. 21 Juni 2024. Berapa Bu? 21 Juni 2024. 21 Juni 2024 ya. 2024. Iya. Bu, berarti bukan wakaf ya Bu? Bukan. Nggak tahu kan tuh di sini yang di ininya kan milik pribadi. Kalau milik pribadi berarti milik pribadi semua, cuma dipergunakan untuk pesantren. Ininya apa teh bukti tanahnya kan status tanah dengan bukti tanahnya ini berarti mereka. Iya. Kami nggak bisa dapat bukti. Ada sertifikatnya juga. Ini ada sertifikatnya. Cuman mungkin sertifikat ini atas nama Yusuf Mansur mungkin yang punyanya, maka ini surat perjanjian kerjasamanya dipergunakan untuk pesantren. Jadi lampirkan sama mereka juga. Bisa kami dapat nggak Bu itu Bu? Bisa dapat nggak Bu? Susahnya ini nggak bisa di-download soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 24 Juni 2025. Setelah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, saya mampir di Darut Tirmizi yang dimaksud di Jalan Raya Desa Karudampit. Inilah Darut Tirmizi, 7,1 hektar. Dan ternyata dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi menyebutkan bahwa ini tanah milik pribadi Yusuf Mansur, yang kemudian dia bikin perjanjian dengan Darut Tirmizi, yang ternyata ya dia juga. Jadi Darut Tirmizi sepertinya ada menyebutkan bahwa Darut Tirmizi memakai atau menyewa, boleh dikatakan itu, tanahnya Yusuf Mansur untuk mendirikan dan menjalankan sebuah pendidikan pesantren. Jadi Darut Tirmizi membuat perjanjian dengan Yusuf Mansur. Tirmizi adalah orang kepercayaan Yusuf Mansur, sama-sama di Darul Quran. Kemudian dia atau Darut Tirmizi membuat perjanjian dengan Yusuf Mansur untuk pesantren Darut Tirmizi di atas lahan milik pribadi Yusuf Mansur. Seperti yang saya dapatkan tadi bicara juga bahwa sertifikat tanah ini atas nama Yusuf Mansur. Kemudian dengan sertifikat itulah Yusuf Mansur membuat perjanjian dengan Tirmizi atau dengan Darut Tirmizi. Ada yang mengatakan 7,5 hektar, tapi kepala desa mengatakan 7,1 hektar. Darut Tirmizi. Izin operasionalnya baru berjalan 1 tahun, baru 1 tahun yang lalu. Dan di awal izinnya mereka menyebutkan santrinya hanya 35 orang. Dan untuk tahun ini belum ada laporan lagi. Gitu. Tanah Yusuf Mansur cukup luas, 7 hektar lebih.